Setiap tahun, Indonesia terus bicara soal reformasi pendidikan. Tapi, kenapa hasilnya tetap sama? Kenapa pendidikan kita stagnan, bahkan menurun? Apakah kurikulum kita salah, gurunya kurang, atau sistemnya yang rusak? Pendidikan di Indonesia dulunya hanya untuk bangsawan. Di masa kolonial, Belanda membuat sistem pendidikan terbatas. Ki Hajar Dewantara lalu merintis pendidikan nasional berprinsip ing ngarsa sung tuludo. Koreksi kalau salah. Pendidikan sebagai pembebasan. Namun, sejak itu, pendidikan kita tumbuh bukan berdasarkan visi jangka panjang, tapi lebih sering menjadi korban pergantian rezim dan menteri. Indonesia punya lebih dari 280.000 sekolah dan 3 juta guru, tapi kualitasnya belum merata. Buktinya, skor PISA 2022 dari OECD menempatkan Indonesia di peringkat 10 terbawah dari 81 negara. Matematika 366 vs rata-rata OECD 472. Membaca 359 vs OECD 476, dan sains 383 vs OECD 485. 43% siswa Indonesia masuk kategori kurang mampu secara sosial ekonomi. Banyak dari mereka harus belajar dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa listrik, tanpa internet, bahkan tanpa guru. Setiap menteri datang dengan kurikulumnya sendiri, dan setiap kurikulum diubah tanpa evaluasi jangka panjang. Contoh, Wardiman Djodjonegoro tahun aktif 1993 sampai 1998, CBSA, cara belajar siswa aktif. Yuwono Sudarsono dan Yahya Muhaimin 1998 sampai 2001, perubahan pasca reformasi tidak stabil. Muhammad Nuh 2009 sampai 2014, kurikulum 2013. Anies Baswedan 2014 sampai 2016, revisi K13 dan pembenahan guru. Dan yang terakhir yaitu Nadiem Makarim tahun 2019 sampai tahun 2024, Merdeka Belajar, penghapusan UN, digitalisasi, dan kurikulum merdeka. Semua perubahan ini terkesan tergesa-gesa tanpa evaluasi mendalam. Akhirnya, yang bingung adalah guru dan siswa. Lalu apa yang bikin pendidikan kita terus menurun? 1. Korupsi anggaran pendidikan. ICW mencatat 296 kasus korupsi pendidikan dari 2003 sampai 2013 dengan kerugian 619 miliar rupiah. Tahun 2023, 59 kasus baru terdata dengan 130 tersangka. Dana bos, DAK, hingga pengadaan laptop pun dikorupsi. 2. Minimnya pelatihan guru. Banyak guru belum terbiasa dengan metode aktif dan digital. Pelatihan tidak merata. 3. Ketimpangan infrastruktur. Daerah terpencil masih tertinggal jauh dari kota besar. Banyak sekolah tanpa akses internet. 4. Kurikulum tidak adaptif. Fokus teori, hafalan, nilai, bukan pemecahan masalah, kreativitas, atau kerjasama tim. 5. Industri tidak terhubung dengan sekolah. Banyak lulusan sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan Indonesia bisa diperbaiki kalau 1. Gurunya jadi pusat perubahan, pelatihan, sertifikasi berkala, insentif, dan penghargaan. 2. Evaluasi kurikulum harus konsisten, jangan gonta-ganti tiap ganti menteri. 3. Transparansi anggaran wajib.
audit publik terhadap dana POS dan DAK. 4. Kurikulum aplikatif. Fokus pada keterampilan abad 21, berpikir kritis, kolaborasi, dan teknologi. Dan yang terakhir, 5. Sinergi dengan industri. SMK dan SMA bisa jadi feeder dunia, kerja lewat magang, dan proyek nyata. Kesimpulannya, pendidikan bukan sekedar sistem, ia adalah fondasi masa depan bangsa. Jika kita biarkan sistem yang rusak ini terus berjalan, maka kita sedang mengkhianati masa depan anak-anak kita. Tapi jika kita berani berubah, mulai dari guru, orang tua, pemerintah, hingga kita sebagai warga negara, maka harapan itu masih ada. Kita tidak perlu menunggu sistem berubah, kita bisa mulai dari lingkungan sekitar kita. Karena masa depan bangsa dimulai dari ruang kelas. Jangan lupa like, komentar ide solusimu, dan share video ini biar makin banyak yang peduli dan tergerak untuk perubahan, apalagi di bidang pendidikan. Bye.